warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya DP Melsandi, NPM 195104047, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan menjelaskan materi terkait strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Menyebarnya virus COVID-19 ke seluruh dunia berhasil memaksa semua negara berjuang mati-matian, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga di seluruh bidang kehidupan. Indonesia bahkan mencatat penurunan ekonomi hingga 2,97 terendah sejak tahun 2001. Strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19 harus dilakukan hati-hati agar usaha yang dilakukan tidak kolaps. Diversifikasi produk jualan. Pelaku usaha dituntut untuk kreatif dalam mempertahankan usahanya, supaya keberadaannya tidak hilang karena persaingan pasar yang semakin ketat. Munculnya pesaing usaha disinyalir sebagai tanda masih tingginya permintaan pasar. Menurut Effendi, diversifikasi adalah sebuah tindakan untuk memperluas barang dan jasa perusahaan dengan cara menambah jenis produk baru atau memperluas pilihan jenis warna atau tipe. Diversifikasi bertujuan untuk menambah peluang perusahaan menambah laba. Strategi diversifikasi dibagi menjadi 3, yaitu strategi diversifikasi konsentris. Strategi ini adalah sebuah strategi diversifikasi dengan cara menambah jumlah produk. Penambahan produk yang dijual harus berkaitan dengan produk yang dipasarkan sekarang. Bisa dalam segi pemasaran, kesamaan teknologi, atau penggunaan fasilitas yang sama. Keberhasilan strategi diversifikasi ini harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, perusahaan harus mencari peluang di sektor yang peluang persaingannya tidak atau rendah perkembangannya. Produk baru setidaknya mampu meningkatkan penjualan produk saat ini. Maksudnya, barang baru ini menjadi pelengkap sehingga barang yang lama semakin meningkat manfaatnya. Lalu, walaupun produknya tergolong produk baru, namun harga jual yang diajukan harus kompetitif. Harga dari produk sebelumnya sedang mengalami penurunan. Yang kedua, itu ada strategi diversifikasi horizontal. Strategi diversifikasi ini membutuhkan penambahan produk baru yang tidak terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan saat ini. Pengambilan jenis strategi ini mensyaratkan beberapa hal, antara lain konsumen yang loyal dimiliki perusahaan sehingga memungkinkan tingkat keberhasilan menarik minat. Lalu, produk yang ditawarkan diprediksi mampu memberikan tingkat keuntungan yang cukup signifikan. Dan yang terakhir, saluran distribusi produk lama dapat juga dimanfaatkan untuk promosi produk yang baru. Yang ketiga, itu ada strategi diversifikasi konglomerasi. Strategi ini adalah strategi bisnis dengan menambahkan produk baru. Perbedaan dari kedua strategi sebelumnya, yaitu jenis produk dan pasar akan sangat berbeda. Bahkan tidak ada hubungannya dengan segmen pasar produk sebelumnya. Pedoman untuk keberhasilan dari strategi bisnis ini antara lain, yang pertama, jika dirasakan ada penurunan dari profit yang didapatkan perusahaan. Yang kedua, kemampuan manajerial dan modal cukup bagus untuk terjun di bisnis yang baru. Lalu, terlihat peluang dari pembelian bisnis baru yang dirasa akan memberikan keuntungan berlipat. Keuntungan dari bisnis terdiversifikasi adalah jika salah satu bisnis mengalami pemunduran profit, maka perusahaan tidak akan goyah. Perusahaan akan mampu bertahan bahkan di tengah pandemi COVID-19 sekalipun, karena investasi perusahaan tidak hanya pada satu keranjang saja. Merubah strategi pemasaran. Strategi pemasaran di COVID-19 ini cukup memutar otak para pelaku usaha. Adanya social distancing yang harus diterapkan membuat banyak industri dan usaha yang dilakukan gulung tikar karena sepi pembeli. Toko fisik yang tutup, tapi kebutuhan pangan keluarga tidak bisa berhenti. Oleh karenanya, merubah alur pemasaran adalah cara yang bijak.
Pelaku usaha harus memanfaatkan adanya kemajuan teknologi. Tengok saja, ada berapa manusia di sekitar yang tidak memiliki fasilitas telepon genggam. Hampir seluruh masyarakat memiliki. Kepemilikan telepon pintar adalah sebuah peluang yang harus dimanfaatkan pelaku usaha untuk pemasaran dari produk yang dimiliki dan menambah jumlah jangkauan konsumen produk yang ditawarkan. Berdasarkan penelitian, hampir 30% masyarakat Indonesia memiliki transaksi online dibanding berbelanja langsung. Pemasaran secara online terbagi atas macam-macam jenisnya. Yang pertama itu ada konten marketing. Ketergantungan masyarakat terhadap kemudahan sudah tidak diragukan lagi. Sebut saja pencarian sebuah informasi sudah mengandalkan internet sebagai pemberi informasi pertama kali. Kemudahan ini dapat dijadikan peluang pemasaran yang cukup efektif. Konten marketing sangat cocok dengan peluang usaha tersebut. Jenis pemasaran ini melibatkan penyediaan informasi melalui artikel, video, ataupun gambar. Isinya berdasarkan riset tertentu dengan pemilihan bahan secara mendalam. Dalam kata lain, konten marketing merupakan soft selling saat pengguna internet sedang membaca informasi di internet. Yang kedua, itu ada mobile marketing. Jenis pemasaran ini cukup niat dalam pembangunannya. Mobile marketing membutuhkan sebuah website dalam melakukan penjualan atas produknya. Website yang dibangun harus memiliki daya tarik dan kemudahan konsumen dalam bertransaksi. Lalu itu ada continuous marketing. Continuous marketing ini adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan berpromosi secara terus-menerus. Platform yang digunakan umumnya Facebook atau Twitter. Jadi dengan continuous marketing, pelaku usaha mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki pada grup-grup jual beli yang ada di Facebook. Hasil maksimal akan dirasakan jika pelaku usaha melakukan promosi terus-menerus. Maksudnya dengan membalas komentar dengan cepat dan jujur dalam bertransaksi dengan pelanggan. Apalagi didukungnya dengan custom order, misalnya penulisan nama di kue ulang tahun, bisa order sampai depan rumah, dan lain sebagainya. Lalu memanfaatkan reseller dan dropship. Secara bahasa, reseller adalah seseorang yang menjual kembali produk dari supplier kepada konsumen. Menjadi seseorang reseller memerlukan modal yang digunakan untuk menyetok barang dari pihak supplier. Reseller diri sendiri, maksudnya reseller bukan merupakan bagian supplier. Dropshipper adalah seseorang yang menjual kembali barang dari supplier. Bedanya seorang dropshipper tidak perlu menyetok barang sendiri, dia hanya perlu memperlihatkan barang kepada konsumen. Pesanan yang didapat akan diteruskan kepada supplier. Pihak supplier akan mengirimkan barang kepada konsumen atas nama dropshipper sebagai pengirim. Cara inilah yang membuat modal sebagai dropshipper lebih kecil. Word of mouth. Memiliki reseller dan dropshipper yang banyak merupakan suatu keuntungan jika dilihat jangkauan konsumen mereka kadang tidak terpikirkan oleh perusahaan ketika secara tidak langsung seseorang reseller memberikan testimoni bahwa produk A merupakan produk yang bagus dan patut dicoba. Kemudian si C berniat membeli barang karena tertarik, begitu juga dengan FH dan M. Begitulah contohnya. Produk yang menarik dan tersebarnya kabar dari mulut ke mulut akan memberikan tingkat pemasaran yang cukup optimal. Memelihara hubungan baik dan menjalin komunikasi antara supplier dan reseller serta dropshipper akan memberikan keuntungan yang tidak ternilai. Terus, memberikan diskon. Di tengah pandemi corona ini, banyak sektor yang menurunkan perkembangannya untuk mengenjot agar aktivitas perekonomian berdenyut lagi. Diperlukan suatu stimulus, salah satunya dengan memberikan diskon kepada para supplier dan dropshipper. Diskon ini dapat digunakan untuk memancing aliran cash flow perusahaan. Diskon juga bermanfaat untuk segera menghabiskan stok lama perusahaan dan mengganti dengan stok yang lebih baru. Tentu saja pemanfaatan diskon harus dipikirkan dengan matang. Jangan sampai tingkat diskon malah membuat rugi perusahaan. Demikianlah
hasil penjelasan saya tentang materi strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.